Halo semua, perkenalkan nama aku Jessica Windari. Aku adalah mahasiswa Magister Manajemen Sistem Informasi. Hari ini akan menjelaskan tentang tesis saya yang berjudul Evaluasi Pengalaman Pengguna dan Determinan Minat Penggunaan Platform Asuransi Digital di DKI Jakarta. Oke, latar belakang yang terjadi di sini adalah bahwa kita bisa melihat apa yang terjadi di industri asuransi di Indonesia. Pertama-tama, industri asuransi di Indonesia sedang berada di fase transformasi yang signifikan, ditandai dengan upaya digitalisasi dan peningkatan efisiensi layanan berdasarkan data Badan Statistik 2024. Di sini jumlah perusahaan asuransi relatif stabil selama periode 2001 hingga 2023. Di sisi lain, roadmap OJK untuk 2023 hingga 2027 menegaskan pentingnya digitalisasi terhadap asuransi sebesar 25%. Namun demikian, di tengah upaya transformasi tersebut, masih banyaknya tantangan-tantangan seperti opini publik terhadap penggunaan digital asuransi di Indonesia. Selanjutnya, persebaran pendapatan premi asuransi jiwa dan asuransi umum berdasarkan provinsi tahun 2022, diambil juga datanya dari Roadmap OJK. Di sini kita bisa lihat bahwa DKI Jakarta adalah salah satu daerah yang paling banyak menggunakan asuransi. Selanjutnya, perkembangan digital asuransi pun di negara maju, khususnya kita bisa melihat di Amerika. Peningkatan itu ditandai dengan 51,6% untuk CAGR. Selanjutnya, a Center Research Based of Analysis of Population Information Networking juga berbicara bahwa insurance company itu akan menggunakan AI. Dan sudah dibuktikan bahwa 48% itu akan menggunakan AI. Rumusan masalah di sini dibagi menjadi dua, yaitu rumusan masalah pada perilaku, yaitu bagaimana pengaruh trust dalam digital insurance terhadap behavior intention. Yang kedua, bagaimana pengaruh perceived risk, perceived benefit, performance ekspektasi, dan effort ekspektasi dalam digital insurance terhadap trust. Yang ketiga, bagaimana pengaruh performance ekspektasi, export ekspektasi, social influence, passion condition, price value, dan perceived risk dalam digital insurance terhadap behavior intention. Selanjutnya, rumusan masalah pada aplikasi. Yang pertama, bagaimana preferensi pengguna terhadap insurance product pada layanan digital insurance. Yang kedua, bagaimana preferensi pengguna terhadap insurance product with investment pada layanan digital insurance. Yang ketiga, bagaimana preferensi pengguna terhadap premi pada layanan digital insurance. Yang keempat, bagaimana preferensi pengguna terhadap produk asuransi tambahan atau add-on cover pada layanan digital insurance. Yang kelima, bagaimana preferensi pengguna terhadap fungsi layanan pelanggan pada layanan digital insurance. Yang keenam, bagaimana preferensi pengguna terhadap fungsi telemedicine pada layanan digital insurance. Selanjutnya, tujuan penelitian juga dibagi menjadi dua, itu tujuan penelitian tentang perilaku, yaitu menganalisis faktor performance ekspektasi, effort ekspektasi, social influence, passion condition, price value, dan perceived risk dalam digital insurance terhadap behavior intention. Yang kedua, menganalisis faktor perceived risk, perceived benefit, dan performance ekspektasi dan effort ekspektasi dalam digital insurance terhadap trust. Yang ketiga, menganalisis faktor trust dalam digital insurance terhadap behavior intention. Selanjutnya, tujuan penelitian pada aplikasi. Yang pertama, mengidentifikasi preferensi pengguna terhadap berbagai jenis produk asuransi yang ditawarkan melalui layanan digital insurance. Yang ketiga, bagaimana preferensi pengguna terhadap fungsi telemedicine pada layanan digital insurance. Yang ketiga, bagaimana mengkaji preferensi pengguna terhadap produk tambahan add-on cover yang ditawarkan dalam layanan digital insurance. Yang keempat, meneliti preferensi pengguna terhadap insurance product with investment yang ditawarkan dalam layanan digital insurance. Yang kelima, mengeksplorasi preferensi pengguna terhadap berbagai metode layanan pelanggan dalam digital insurance. Yang keenam, menganalisis preferensi pengguna terhadap premi pembayaran yang tersedia dalam layanan digital insurance, termasuk pilihan pembayaran bulanan, tahunan, triwulan, dan setengah tahunan. Manfaat penelitian juga dibagi menjadi dua, yaitu pertama, manfaat praktis dan teori. Untuk manfaat praktis, masyarakat dapat meningkat adopsi tentang penggunaan aplikasi digital insurance sehingga masyarakat dapat memanfaatkan berbagai kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi ini. Yang kedua, bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi digital insurance, memastikan perlindungan yang lebih baik dan rasa aman dalam penggunaannya. Manfaat teori yang pertama, menjadi masukan dan referensi penelitian pembelajaran untuk perusahaan asuransi yang ingin menciptakan dan membangun aplikasi digital insurance yang baru. Yang kedua, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sebagai landasan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya dalam mengetahui perilaku konsumen dan menerima teknologi dalam industri asuransi. Ruang lingkup untuk penelitian ini yaitu orang yang menggunakan digital insurance dan berada di DKI Jakarta. Berikut ada perceived risk.
Previous research saya ada 9. Selanjutnya ada research method untuk UTAUT 2. Jadi di sini saya mempunyai variable dependent dan variable dependent. Untuk variable independent mempunyai 7 variabel, yaitu recursive risk, perceived benefit, perceived expectancy, effort expectancy, social advance, fase condition, dan price value. Lalu variable dependentnya saya mempunyai trust dan behavior intention. Berikut adalah pertanyaan untuk research method UTAUT 2. Untuk research method conjoint analisis saya mempunyai 6 atribut, yaitu produk, yang kedua pembayaran, yang ketiga manfaat tambahan, yang keempat koneksi telemedicine, yang kelima layanan konsumen, dan yang keenam investasi. Metode metode data collection ada 2, yaitu literature review dan kuesioner. Analisisnya menggunakan UTAUT 2 dan conjoint. Metode sampling menggunakan problem sampling dan dibuat menggunakan random sampling. Sampel di sini mempunyai 94.180.000 yang diambil datanya dari AAJI atau yang biasa kita kenal dengan Asosiasi Asuransi Jiwa di Indonesia untuk pengguna asuransi. Dan dikali 3,78% karena komposisi penduduk di DKI Jakarta dan menghasilkan angka 3.556.000. Untuk Solvin Murad didapatkan angka 400 responden. Berikut ada result untuk UTAUT 2, yaitu saya mendapatkan 764 responden, tetapi data tersebut tidak bisa digunakan semua, yang valid hanya 43 responden untuk penggunaan data ini. Untuk uji validitas UTAUT 2, di sini keterangannya bahwa autoloading factor di atas 0,7, AV-nya di atas 0,5, Fornaker-nya di bawah 0,85, dan nilai R-square di antara 0 hingga 1. Jadi valid. Untuk hipotesis, saya mempunyai 11, tetapi ada 2 yang di-reject, yaitu ada fase condition to behavior intention dan export expectancy to behavior intention. Untuk conjoint analysis sendiri, di utilities produk yang paling pertama adalah asuransi jiwa, yang kedua adalah pembayaran, yaitu 1 tahun sekali pemilihannya, asuransi tambahan, yaitu orang menggunakan asuransi tambahan, telemedicine orang lebih menyukai menggunakannya, layanan konsumen orang lebih menyukai panggilan suara, investasi orang tidak menyukai penggunaan asuransi pada digital insurance. Penggunaan investasi pada digital insurance. Yang selanjutnya adalah untuk implikasi teori. Implikasi teori dan praktek. Implikasi teori dibagi menjadi 3, yaitu faktor psikologi dan sosial, yaitu hasil penelitian ini menguatkan konsep bahwa faktor psikologi dan sosial berperan penting dalam adopsi aplikasi asuransi digital. Yang kedua adalah panduan strategi pemasaran, yaitu temuan ini dapat memberikan panduan strategi bagi pemasaran untuk menunjukkan penawaran yang lebih relevan bagi perilaku pengguna. Yang ketiga adalah pengembangan aplikasi asuransi digital, yaitu temuan ini penting bagi pengembangan aplikasi asuransi digital untuk menyelesaikan produk sesuai dengan kebutuhan pengguna. Bagian praktek pertama adalah aplikasi yang user friendly. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan bagi pengembangan aplikasi yang lebih mudah digunakan dan terpercaya. Yang kedua adalah desain fitur dan fungsi. Informasi ini dapat digunakan untuk merancang fitur dan fungsi yang lebih sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan pengguna saat ini. Kesimpulan, yang pertama, behavior intention untuk memakai aplikasi asuransi digital di DKI Jakarta secara signifikan dipengaruhi oleh effort ekspektasi, perceived risk, price value, social impact, dan trust. Yang kedua adalah trust penggunaan terhadap aplikasi asuransi digital secara signifikan dipengaruhi oleh effort ekspektasi, perceived benefit, perceived risk, dan performance ekspektasi. Yang ketiga, fase condition dan performance ekspektasi aplikasi tidak ditemukan pengaruh signifikan terhadap behavior intention pengguna untuk menggunakan aplikasi. Yang keempat, mayoritas pengguna di DKI Jakarta cenderung lebih memilih opsi pembayaran tahunan untuk asuransi digital. Yang kelima, produk asuransi jiwa lebih diminati oleh pengguna aplikasi dibandingkan produk asuransi umum. Yang keenam, pengguna aplikasi menunjukkan kecenderungan signifikan untuk memilih produk yang tidak menyertai opsi investasi. Yang ketujuh, ada fitur telemedicine cukup populer dan preferensi interaksi melalui panggilan suara dibandingkan melalui chatbot. Yang ke-8 adalah layanan konsumen tambahan dan manfaat asuransi tambahan menjadi pertimbangan penting bagi pengguna aplikasi asuransi digital di DKI Jakarta. Berikut adalah saran. Saran dibagi menjadi 2, yaitu saran untuk perusahaan asuransi dan saran untuk penelitian selanjutnya. Untuk saran
perusahaan asuransi yang pertama adalah melakukan pengembangan fitur secara berkala dengan fokus pada opsi pembayaran tahunan yang fleksibel. Yang kedua, menyesuaikan portofolio produk dengan menekan pada asuransi jiwa yang lebih diminati dibandingkan asuransi umum. Yang ketiga, menawarkan proses pendaftaran yang cepat dan mudah dengan berbagai pilihan pembayaran untuk meningkatkan minat penggunaan. Yang keempat adalah mengkomunikasi manfaat aplikasi asuransi digital dengan jelas kepada pengguna untuk meningkatkan minat dan niat penggunaan. Yang kelima, meningkatkan layanan konsumen yang cepat, responsif termasuk dukungan admin atau agent 24 jam, dan fitur chat dengan jawaban akurat. Yang keenam adalah menghubungkan aplikasi asuransi dengan aplikasi kesehatan seperti Apple Health dan Google Fit untuk memberikan rekomendasi kesehatan personal dan memantau kondisi kesehatan pengguna secara real time. Yang ketujuh adalah untuk mengirimkan pengingat pembayaran sebelum jatuh tempo dan memberikan informasi sisa limit asuransi secara berkala untuk membantu pengguna mengelola polis mereka dengan lebih baik. Untuk penelitian selanjutnya, yang pertama, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain mungkin yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan aplikasi digital insurance. Yang kedua adalah melakukan penelitian dengan membandingkan kota lain dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang preferensi konsumen di Indonesia. Yang ketiga adalah fokus pengembangan fitur pembayaran yang fleksibel, terutama opsi pembayaran tahunan untuk melihat dampak terhadap penerimaan pengguna di berbagai kota. Yang keempat, menyusun portofolio produk dan menekankan pada asuransi jiwa yang lebih diminati dibandingkan asuransi umum. Dan melihat preferensi ini di berbagai daerah. Yang kelima, menawarkan proses pendaftaran yang lebih cepat dan mudah dan berbagai pilihan pembayaran, mengevaluasi bagaimana hal ini mempengaruhi minat penggunaan di berbagai kota. Berikut publikasi yang saya sudah buat, sudah ikuti. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata maupun pengucapan.